Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan ibadah Jum'ah. Semoga yang kita lakukan ini diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang menyampaikan ajaran-ajaran yang hak, yang mana ajarannya patut kita ikuti dan kita laksanakan sampai hari akhir nanti. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, kepada keislaman, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada hal-hal yang mungkar, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Para jamaah rahimakumullah, dari firman Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai abdullah, sebagai orang-orang yang beriman, profesi apapun dalam diri kita, maka sebenarnya kita ini mempunyai kewajiban untuk berdakwah atau menyebarkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam agama kita. Para jamaah rahimakumullah, banyak sekali metode-metode yang itu bisa kita lakukan saat ini. Jadi dakwah-dakwah itu dengan kemampuan kita,
dengan kecerdasan yang sudah diberikan, dianugerahkan Allah kepada kita. Baik itu kecerdasan secara akademik, kecerdasan secara spiritual, kecerdasan secara sosial. Maka ini sebenarnya adalah nantinya kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebajikan-kebajikan itu. Jadi para jamaah rahimakumullah, yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah ketika kita berdakwah itu dakwah bil lisan. Dakwah kita dengan lisan kita, dengan ucapan kita. Maka alat komunikasi yang sangat luar biasa, dan ini sudah berabad-abad mungkin lebih awal dibandingkan alat komunikasi yang lainnya, adalah dengan lisan kita. Jadi dengan lisan kita ini, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah secara jasmani kepada kita, yang salah satunya Allah memberikan kita lisan, maka ini pun bisa kita lakukan untuk kita berdakwah kepada orang lain, kepada keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita. Maka para jamaah rahimakumullah, bagaimana lisan kita ini kita pergunakan untuk kebaikan-kebaikan. Maka komunikasi yang baik, kalau misalnya kita ambil dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an, maka tutur kata kita, lisan kita ini bisa kita pergunakan dengan yang namanya qaulan sadida. Bertutur kata, berlisan dengan perkataan yang benar. Ada juga dengan bagaimana kita ini berkomunikasi dengan orang yang lebih tua misalnya. Itu Al-Quran menganjurkan kepada kita dengan qaulan ma'rufah, dengan tutur kata yang baik. Mungkin kita ini menghadapi orang-orang yang mungkin lebih seram, lebih kejam daripada kita. Maka Allah itu memerintahkan kepada kita dengan tutur kata qaulan layyinah. Bagaimana Nabi Musa diperintahkan oleh Allah ketika menghadapi yang namanya Raja Fir'aun. Maka itu ada bagaimana komunikasi itu dengan qaulan layyinah, tutur kata yang lembut, yang itu mungkin bisa nantinya menarik hati apa yang ada di hadapan kita, sehingga mereka itu bisa menjadi paham dengan apa yang kita sampaikan. Jadi para jamaah rahimakumullah, marilah kita pergunakan lisan kita ini bukan hanya nanti di mimbar saja. Ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, maka kita pun mengingatkannya. Itu bagian dari dakwah kita dengan lisan kita. Maka para bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali sosok-sosok seorang ayah yang itu selalu mengingatkan kebaikan-kebaikan. Jadi Nabi Ibrahim, Luqman Hakim, dan lain sebagainya. Itu pesan-pesannya adalah bagaimana semua itu menjaga ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an itu ada yang menyatakan la tusyrik billah inna syirka la zulmul adim, dan lain sebagainya. Para jamaah rahimakumullah, jadi kita pun diingatkan bahwasanya dalam pepatah Arab itu salamatul insan fi hifdzil lisan. Salah satu keselamatan manusia itu adalah ketika manusia ini bisa menjaga lisannya. Jamaah rahimakumullah, dakwah yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu dakwah bil hal. Dakwah bil hal yaitu dengan dakwah dengan perbuatan kita, dengan contoh dari kita. Jadi
Rasulullah SAW juga diutus bahwasanya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi para jamaah rahimakumullah, ada hal kecil yang itu dakwah bil hal yang dilakukan oleh Kiai Haji A.R. Fakhruddin, salah satu tokoh Muhammadiyah yang ketika itu beliau ini diutus berdakwah di Sumatera. Maka A.R. Fakhruddin awalnya itu tidak disapa oleh tokoh masyarakat di sana atau tokoh agama di sana. Tetapi A.R. Fakhruddin tetap melakukan dakwah bil hal. Salah satunya ketika ia ini bertemu dengan sang tokoh ini selalu mengucapkan salam. Selalu mengucapkan salam. Walaupun awalnya salamnya tidak dibalas, kemudian yang kedua, yang ketiga, akhirnya terus menerus. Yang namanya orang Islam itu ketika ada hal yang berkaitan dengan salam, maka lama-kelamaan akan menjawabnya. Jadi para jamaah rahimakumullah, dakwah bil hal dengan perbuatan kita ini, baik skala yang kecil maupun skala yang besar itu banyak sekali. Mungkin salah satunya dengan salam kita saja itu menjadikan orang lain menjadi tentram, menjadikan orang lain nantinya memberikan kebaikan juga kepada diri kita atau kepada hal-hal yang lain. Banyak sekali ada dakwah terpadu yang mungkin kemarin yang kita lakukan, berkurban, kemudian ada zakat fitri dan lain sebagainya. Ini bagian dari ikhtiar-ikhtiar yang itu kita lakukan untuk dakwah bil hal. Tapi yang terpenting lagi bahwasannya dakwah bil hal itu bagaimana kita memberi contoh kebaikan-kebaikan kepada orang di sekeliling kita. Maka Rasulullah SAW juga bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Para jamaah rahimakumullah, selain dakwah bil lisan, dakwah bil hal, maka mungkin belum bisa di ranah itu. Dalam Islam pun boleh kita ini berdakwah, ad-dakwah bitadwin atau ad-dakwah bil kitabah. Jadi dakwah-dakwah yang dilakukan dengan tulisan. Nah, ini. Jadi ada kemampuan manusia itu ketika untuk berbicara sangat sulit, mungkin mempunyai rasa nervous, groginya tinggi, tetapi Allah itu memberikan kelebihan yang sangat luar biasa dalam tulisannya. Maka para jamaah rahimakumullah, ad-dakwah bitadwin atau ad-dakwah bil kitabah ini pun sangat penting juga. Bagaimana ada dokumentasi yang namanya nanti ada terdokumentasikan di majalah, kemudian di buletin dan lain sebagainya. Ini memberi kesempatan bagi orang-orang yang mungkin secara lisan sangat sulit, tetapi sangat mudah untuk menuliskan untuk pemikiran-pemikiran tentang dakwah, terutama dakwah Islamiyah untuk kebermanfaatan umat di sekelilingnya. Maka para jamaah rahimakumullah, bagaimana dakwah bitadwin, dakwah bil kitabah ini pun sangat penting. Apalagi di era saat ini sangat mudah sekali kalau misalnya kita lakukan. Dan insya Allah ketika tulisan yang kita tulis untuk kebaikan-kebaikan kemudian dibaca oleh orang sekeliling kita, maka itu bagian dari amal jariah kita. Syukur-syukur nantinya orang di sekeliling kita ini melakukan apa yang telah kita tulis dalam tulisan kita. Ini bagian dari amal jariah kita. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang terakhir yang bisa kita lakukan di era saat ini, bahwasannya dakwah yang itu nanti bisa mengkombinasikan, mensinergikan antara dakwah
bil lisan, dakwah bil hal, kemudian dakwah bil kitabah tadi, maka saat ini ada yang namanya dakwah digital. Nah ini, jadi para milenial, para generasi Z, generasi post Z, ini bagian dari peran-peran yang harus diperankan bagaimana dakwah-dakwah ini dengan menggunakan digital. Orang yang dakwah secara lisan di Masjid Al-Mahdi ini nantinya bisa didengarkan oleh orang seluruh dunia ketika nanti didigitalkan. Jadi ada yang menjadikan orang-orang ini bisa berperan dalam dakwah digital ini. Maka para jamaah rahimakumullah, semua itu harus kita landasi dengan Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabili wa huwa alamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi para jamaah rahimakumullah, maka saya mengambil dalam khutbah pada kesempatan ini, semua bisa berdakwah. Jadi dengan jalan apa kita ini bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi, yang apa yang saya sebutkan tadi, bisa dengan bil lisan, bil hal, bitadwin atau bil kitabah, ataupun dengan dakwah digital. Semoga kita ini mengambil bagian-bagian itu, bisa berdakwah, kemudian bisa menjadikan manusia-manusia mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Istaghfirullah, innallaha Ghafurur Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi
وأكرمنا بالتقوى وحلمنا بالعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وأنت خير الرازقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم سلمنا وسلمنا المسلمين. اللهم سلمنا وسلمنا المسلمين. اللهم سلمنا وسلمنا المسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.